Editorial hari ini kita bahas dan kita perbincangkan tentang ujian integritas di balik modal Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. Dibuat dan dikembangkan oleh staf redaksi media Prolink News. Judul: Harapan Baru di Tanjung Tembaga Dibayangi Risiko Lama. Langkah pemerintah Kota Probolinggo untuk mendirikan perusahaan perseroan daerah, Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga, melalui penyertaan modal daerah, adalah inisiatif strategis yang patut diapresiasi. Perseroda ini digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi maritim, tulang punggung logistik pelabuhan, dan mesin pencetak pendapatan asli daerah (PAD) baru. Namun, harapan besar ini langsung diuji oleh ketatnya sorotan publik dan legislatif. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal pemerintah Kota Probolinggo kepada Perseroda ini telah memicu perdebatan sengit dalam rapat paripurna DPRD. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah harus diimbangi dengan akuntabilitas dan profesionalisme yang tinggi. Sorotan legislatif, prematuritas dan risiko modal rakyat. Proses pembahasan Raperda di gedung DPRD memperlihatkan adanya keraguan serius dari wakil rakyat. Salah satu puncak ketidaksetujuan ditandai dengan aksi walkout fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat paripurna pengesahan Raperda. Penolakan dan sorotan keras muncul dari beberapa aspek. 1. Ketidakjelasan struktur. Anggota Dewan menilai Raperda ini prematur karena disahkan sebelum adanya kejelasan mengenai siapa yang akan menjabat sebagai direksi dan komisaris Perseroda. Bagaimana mungkin penyertaan modal disetujui tanpa mengetahui siapa nahkoda yang akan mengelola aset dan uang rakyat tersebut? 2. Manajemen risiko dan kajian lama. Anggota Dewan mempertanyakan kesiapan manajemen risiko dan menganggap kajian yang dijadikan dasar pendirian Perseroda sudah tidak relevan dengan kondisi dunia usaha saat ini. Pengalaman bangkrutnya perusahaan daerah di masa lalu menjadi hantu yang menuntut kehati-hatian ekstra. 3. Prioritas anggaran. Sorotan tajam juga datang dari perbandingan nilai penyertaan modal yang signifikan dengan kondisi anggaran lain, seperti penurunan honor guru TPQ. Ini memicu pertanyaan etis dan moral tentang prioritas penggunaan uang rakyat. Perdebatan di DPRD adalah alarm bahwa langkah Pemkot, meskipun visioner, harus didukung oleh perencanaan yang matang, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, hingga rincian penggunaan modalnya. Desakan publik, tolak intervensi politik dan kaji ulang legalitas. Di tengah panasnya perdebatan legislatif, Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM Lira Kota Probolinggo ikut bersuara, menggarisbawahi hal paling krusial, integritas dan profesionalisme dalam seleksi pimpinan. Louis Haryona, Wali Kota LSM Lira Kota Probolinggo, dengan tegas menyatakan bahwa Perseroda adalah perusahaan yang didanai modal daerah dan wajib berorientasi pada profit. Oleh karena itu, kriteria direksi dan komisaris harus berdasarkan kompetensi, bukan kompensasi politik. Desakan utama LSM Lira adalah 1. Profesionalisme di atas segalanya. Pimpinan Perseroda harus memiliki integritas, kemampuan komunikasi, visi yang jelas, dan rekam jejak yang solid di dunia bisnis, terutama yang berkaitan dengan pelabuhan dan logistik di Tanjung Tembaga. 2. Bebas kepentingan politik. Proses seleksi harus steril dari intervensi politik dan konflik kepentingan. Memasukkan unsur politik ke dalam manajemen Perseroda hanya akan mengulangi kegagalan perusahaan daerah sebelumnya. 3. Prioritas warga lokal berkompeten. Jika ada warga Kota Probolinggo yang memiliki kemampuan dan pengalaman mumpuni, mereka harus diprioritaskan untuk memimpin, bukan sekadar mengakomodasi titipan. Problematika legalitas dan mekanisme pengangkatan. Aktivis media sosial, Syafyuddin AR, mempertanyakan keabsahan Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga yang disinyalir belum mempunyai kekuatan hukum, seperti ADART, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, dan Surat Ketetapan Kemenkumham. Pertanyaan paling mendasar adalah, apakah Perseroda Bahari Tanjung Tembaga sudah memiliki anggaran dasar yang sudah diakta notariskan? Tanpa adanya anggaran dasar, legalitas pembentukan panitia seleksi calon direksi sangat diragukan keabsahannya, meskipun pihak berwenang merujuk pada PP 54 tahun 2017 dan Permendagri 37 tahun 2018. Sementara itu, Perda nomor 6 tahun 2025 sendiri mengamanatkan agar anggaran dasar diakta notariskan.
Lebih lanjut, payung hukum yang mengatur pengangkatan direksi dan calon anggota direksi Perseroda dan Perumda harus menjadi perhatian utama. Dari teks undang-undang yang disajikan, Pasal 32 dan Pasal 56, Prinsip Umum Pengangkatan. Direksi pada Perumda, perusahaan umum daerah, diangkat oleh KPM, Kepala Daerah selaku pemilik modal, dan direksi pada Perseroda, perusahaan perseroan daerah, diangkat oleh RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 49, Mekanisme Pengangkatan Calon Terpilih. Pengangkatan calon anggota direksi terpilih dilakukan dengan Putusan KPM untuk Perumda, Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah, dan Keputusan RUPS secara fisik, atau Keputusan seluruh pemegang saham, di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh daerah. Mengingat, Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga adalah perseroda yang didirikan dengan penyertaan modal daerah, sehingga diasumsikan seluruh sahamnya dimiliki oleh daerah, maka pengangkatan direksi harus melalui keputusan RUPS. Pertanyaannya, apakah proses seleksi yang saat ini berjalan telah secara sah menjadi bagian dari mekanisme RUPS, atau setidaknya diatur berdasarkan anggaran dasar yang sah untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas seleksi? Keberhasilan berawal dari ruang seleksi. Perseroda PT Bahari Tanjung Tembaga adalah kapal besar yang membawa harapan kemandirian ekonomi Kota Probolinggo. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh DPRD, LSM Lira, dan aktivis media sosial, kapal ini rawan karam jika dikendalikan oleh nahoda yang salah. Ujian terberat Pemkot Probolinggo bukan lagi pada persetujuan modal, tetapi pada proses seleksi direksi dan komisaris yang saat ini sedang berlangsung, dan legalitas dasar pendiriannya. Kegagalan untuk memilih pimpinan yang benar-benar profesional, berpengalaman, dan bebas dari beban politik, serta mengabaikan aspek legalitas dasar seperti ADART, sama artinya dengan menyetujui penyertaan modal yang sia-sia. Pemerintah Kota Probolinggo harus membuktikan bahwa mereka mendengar kritik dewan dan desakan masyarakat sipil. Transparansi, akuntabilitas, dan komitmen pada profesionalisme adalah harga mati untuk memastikan bahwa Perseroda Bahari Tanjung Tembaga benar-benar menjadi sumber profit dan kebanggaan daerah, bukan sekadar kotak Pandora yang menciptakan masalah baru. Dari Kota Probolinggo, Jawa Timur, Editorial Media Proling News menyimpulkan.